Tragedi di suatu pagi. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook yang bernama Melati. Pagi itu, tak seperti biasanya. Arman, seorang anak lelaki yang berusia 12 tahun, yang duduk di kelas 6 SDN 5 kota Palembang itu, sudah bangun. Dia bangun pagi-pagi sekali, ketika semua orang masih terlelap tidur. Arman merupakan anak tunggal dari Pak Samsir dan Ibu Dias. Pukul 4:30 pagi, hari ini ia sudah bangun. Padahal biasanya ia selalu bangun kesiangan. Namun tidak dengan pagi ini. Hal itu membuat ibunya teramat heran. Kok Arman sudah bangun? Biasanya anak itu susah sekali dibangunkan. Ini kok tumben dia sudah mandi pagi dan bersiap untuk sholat subuh ke masjid, batin ibunya. Sedangkan Arman sambil bersiul-siul kecil dan bersenandung, ia mengenakan baju koko dan memakai sarung untuk ia pergunakan pada waktu sholat subuh nanti. Arman, kamu sudah bangun ya nak? Kok tumben ya, anak ibu rajin amat pagi ini? Ada sesuatu yang ingin Arman kerjakan hari ini, hingga pagi-pagi begini sudah bangun. Ibu, iya bu, hari ini Arman gak ada rencana kok bu. Hanya ingin mencoba bangun pagi saja, biar sehat dan segar. Alhamdulillah, anak ibu mau berubah. Mana mau sholat berjamaah lagi di masjid. Ibu senang lihat anak ibu jadi rajin seperti ini. Ibu, biasa saja bu lihatnya. Gimana penampilan Arman? Keren kan? Ucapnya sambil mematung dirinya di depan kaca. Keren dong, anak ibu kan selalu keren. Sudah sana tuh, sudah adzan subuh, nanti telat lagi sampai di masjid. Arman pun pamit pada ibunya untuk sholat subuh berjamaah di masjid. Ia pun berangkat bareng dengan ayahnya yang sudah dari tadi siap dan menunggunya di teras rumah. Wah, hebat, anak ayah sekarang sudah mau sholat subuh di masjid. Iya dong, siapa dulu? Arman mau membiasakan diri untuk sholat ke masjid ya, ujar Arman. Pak Samsir heran dengan kelakuan anaknya itu. Tak seperti biasanya. Arman sangat susah sekali bangun pagi. Ibunya selalu ngomel bila anaknya itu belum bangun, karena Arman akan berangkat ke sekolah dengan diantar Pak Samsir yang bekerja sebagai pedagang sembako dan mempunyai toko di pasar. Mereka pun bergegas melangkahkan kakinya ke Masjid Ansarullah yang letaknya tidak jauh dari rumah mereka, yaitu jaraknya lebih kurang 50 meter itu. Setelah selesai melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, mereka pulang ke rumah yang disambut dengan ibunya dengan wajah sumringah. Semua nampak biasa saja, sama seperti hari-hari biasanya. Pak Samsir selalu mengecek kendaraan yang akan beliau pergunakan. Istrinya Bu Dias sibuk mempersiapkan sarapan pagi, dan Arman bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Lalu ia berganti pakaian dengan mengenakan seragam merah putih. Saat dirinya sudah berseragam sekolah, ibunya memanggil untuk segera sarapan pagi. Arman, ayo sarapan dulu. Ibu sudah membuat nasi goreng kesukaanmu dengan telur ceplok. Ayo mari, sini makan. Maaf bu, Arman sudah kenyang. Semalam Arman makannya banyak. Habis ibu masaknya enak banget sih. Jadi Arman makannya nambah. Hingga pagi ini perut Arman masih kenyang bu. Ya sudah, kalau masih kenyang, ini ada roti. Sudah ibu siapkan buat bekal kamu di sekolah nanti, biar bisa dimakan saat jam istirahat di sekolah. Baik bu, Arman bekal roti aja bu, biar nanti gak kelaparan di sekolah karena tidak sarapan. Kemudian Arman menemui ayahnya yang sedang menyiapkan kendaraannya itu. Lalu ia berkata pada ayahnya, "Ya, hari ini Arman perginya jalan kaki saja ya. Arman ada janji dengan Riko, mau menjemputnya. Kita ada tugas dari sekolah untuk membuat prakarya, dan sudah selesai. Hari ini tugas tersebut akan dikumpulkan pada ibu guru dan dibawa ke sekolah." "Betul nih, gak mau ayah antar. Kamu mau jalan kaki saja?"
Ya sudah, kalau begitu tidak apa-apa. Sana pamit dulu sama ibumu, ucap ayahnya. Baik ayah, Arman pamit dulu ya, ucap Arman sambil menyalami tangan sang ayah. Kemudian ia juga berpamitan dengan sang ibu yang sudah berada di pintu depan. Arman berangkat dulu ya, ibu, ucapnya pada kedua orang tuanya itu. Dengan berjalan kaki ia melangkahkan kakinya menuju sekolah dasar SDN 5 yang jaraknya hanya 15 menit jika ditempuh dengan kendaraan bermotor. Namun untuk dapat menuju sekolahnya tersebut, ia terlebih dahulu harus melewati rel kereta api tanpa palang pintu. Barulah ia bisa sampai di sekolahnya. Seperti biasa, suasana di sekitar rel kereta tersebut sangat ramai. Kendaraan berlalu lalang, baik mobil pribadi, bis, dan ojek, ramai memenuhi jalanan. Arman berjalan pelan sambil sesekali menarik tas ranselnya yang terjatuh di pundaknya. Ternyata asik juga ya jalan kaki, bisa menikmati suasana pagi yang dingin dan berembun karena semalam hujan turun, gumamnya. Suara-suara teriakan pedagang asongan terdengar seperti nyanyian pagi, membuatnya bersemangat untuk segera sampai di sekolah. Dari kejauhan terdengar bunyi kereta yang akan lewat, namun sepertinya Arman tidak mendengarnya. Kakinya tetap melangkah untuk menyeberangi rel kereta api yang tanpa palang pintu tersebut. Sepertinya mata dan telinganya tertutup tidak berfungsi, sehingga ia tidak melihat dan mendengar bahwa akan ada kereta yang akan lewat. Dengan asiknya kaki kecilnya melangkah di antara rel kereta yang panjang tersebut. Minggir! Terdengar suara beberapa orang memanggil anak lelaki tersebut. Sontak suasana ramai saat itu juga. Sementara kereta api yang akan melintas semakin dekat. Jaraknya tinggal beberapa meter lagi. Arman yang hendak menyeberang tersebut terlihat sangat percaya diri dan bersemangat. Dengan gagahnya, ia melewati perlintasan rel kereta api tanpa palang pintu tersebut. Namun sepertinya kali ini ia kurang hati-hati, sehingga pada saat yang bersamaan melaju dengan kecepatan tinggi kereta api dari arah timur menuju ke arah barat. Akibatnya tak dapat diduga, tubuh Arman yang hendak menyeberang itu tersambar kereta. Brak! Tubuhnya terpental, kepalanya pecah, darah pun bercucuran. Tubuhnya terseret kereta api beberapa meter sebelum jatuh ke tanah. Tubuh Arman yang jatuh ke tanah itu sepertinya remuk. Isi tas yang dibawanya berhamburan, buku-buku, hasil prakarya, dan bekal roti yang dibawanya hancur berantakan. Tragis sekali. Allahu Akbar! Teriakan orang-orang yang melihat peristiwa itu. Ya Allah, ada yang tertabrak kereta. Korbannya anak laki-laki. Tampaknya korban tidak selamat dan meninggal di tempat. Teriak mereka yang menyaksikan kecelakaan tersebut. Sementara ayah dan ibunya di rumah tidak mengetahui kalau telah terjadi sesuatu dengan anak mereka. Namun ibunya Arman sepertinya merasakan firasat yang begitu kuat. Hatinya mendadak terasa tidak enak. Arman! Teriaknya. Ada apa, Bu? Kok mendadak memanggil anak kita? Entahlah, Pak. Perasaan ibu tiba-tiba mendadak tak enak ya, Pak. Tak enak gimana maksudnya, Bu? Iya, Pak. Ibu takut terjadi sesuatu dengan anak kita Arman, Pak. Sudah, kita berdoa saja, Bu, supaya tidak terjadi sesuatu dengan Arman. Namun takdir berkata lain. Buah hati mereka, si anak tunggal, harus meregang nyawa tersambar kereta pagi itu. Orang-orang yang berada di pinggir rel kereta semua panik. Tubuh kecil Arman yang berbenturan dengan badan kereta api bukanlah tandingan. Sedangkan kereta api tersebut tidak dapat langsung berhenti, membutuhkan waktu beberapa saat. Barulah kereta bisa direm atau dihentikan. Dan segera saja orang-orang melaporkan kejadian tersebut
kepada pihak petugas di stasiun kereta api yang terdekat. Tanpa dikomando, semua orang yang menyaksikan peristiwa itu beramai-ramai mendekati mayat Arman yang menjadi korban. "Bagaimana ini? Sudahkah ada yang melaporkan kejadian ini?" tanya seseorang yang ternyata diketahui bernama Pak Hairul. "Sudah Pak, petugas dari stasiun kereta api yang terdekat sudah tahu, dan sekarang mereka sedang menuju kemari," saut Maman, seorang pedagang asongan yang biasa berjualan di area tersebut. "Sekarang kita coba periksa tas korban. Siapa tahu kita mendapat petunjuk siapa identitas korban," ucap Pak Hairul lagi. Beramai-ramai mereka memeriksa tas sekolah milik Arman. Sebagian isinya sudah berhamburan, buku-buku sekolah, hasil prakarya yang akan dikumpulkan hari itu, serta bekal berupa roti yang sudah dipersiapkan oleh ibunya pagi hari tadi, sudah tak berbentuk lagi. Mereka tinggal mendapati baju seragam untuk berolahraga di sekolah, buku notes yang sering digunakan untuk membuat catatan, serta sebuah kotak pensil yang telah rusak. Namun hasilnya sia-sia. Mereka tak mendapatkan satu petunjuk apapun mengenai identitas korban. Tak lama petugas dari stasiun kereta datang bersama mobil ambulan. Mereka dengan segera membawa mayat korban ke rumah sakit, sambil menanti keluarga korban yang pasti mencari di mana keberadaan korban. Lalu mereka mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan korban, termasuk kejadian di TKP. Di lain tempat, yaitu di rumah Arman, Pak Samsir pun sebenarnya mengkhawatirkan keselamatan anaknya tersebut. Namun ia sengaja tidak menampakkan rasa khawatirnya itu. Ia takut istrinya akan semakin resah dan gelisah memikirkan Arman. Hingga siang hari, waktunya pulang sekolah. Dengan mengendarai motornya, Pak Samsir bermaksud menjemput anak tunggalnya itu di sekolah. Ia berpamitan pada istrinya, lalu mengendarai motornya dengan kecepatan sedang. Ia pun hendak melalui rel kereta api tanpa palang pintu tersebut. Ketika tiba-tiba ia mendengar orang-orang ramai membicarakan kecelakaan kereta api yang menewaskan seorang anak laki-laki yang terjadi pada pagi hari tadi. "Benar sekali Pak, saya lihat sendiri, korbannya langsung tewas di tempat." "Bagaimana dengan keluarga si korban Pak?" "Saya kurang tahu Pak, karena setelah kejadian itu kepala saya pusing karena melihat darah berceceran. Terus saya langsung pulang." Itulah percakapan yang sempat didengar oleh Pak Samsir. Namun ia sengaja tidak menanyakan lebih lanjut, karena ia ingin segera bertemu dengan Arman agar hatinya merasa lega. Sesampainya beliau di pintu gerbang sekolah, ia tak mendapati anaknya itu. Beliau pun menanyakan kepada teman Arman yang bernama Reza, yang sedang pulang sambil berjalan kaki, karena rumahnya tidak jauh dari sekolah. Namun tanpa rasa bersalah, Reza menjelaskan bahwa Arman tidak masuk sekolah hari ini. "Maaf Pak, hari ini Arman tidak masuk sekolah Pak, dan saya pun tidak melihat Arman hari ini." "Masa sih? Malah tadi dia berangkat pagi-pagi sekali Nak Reza." Namun sekali lagi Reza menjawab ia tidak melihat Arman, sehingga Pak Samsir semakin gugup hatinya dan cemas. "Ya Allah Arman, kamu kemana Nak?" Beliau kebingungan. Pak Samsir pulang dengan perasaan cemas dan gundah. Dan setibanya beliau di rumah, Budias menyambutnya dengan muka penuh tanda tanya. "Ayah sudah pulang. Mana Arman ya?" "Arman gak ada di sekolah Bu. Tadi ayah tanya sama temannya, si Reza. Arman malah tidak masuk sekolah." "Terus sekarang Arman kemana kalau dia tidak masuk sekolah?" "Entahlah Bu, ayah juga bingung kemana perginya Arman." Pak Samsir tidak memberitahu istrinya itu kalau tadi pagi telah terjadi kecelakaan kereta. Ia takut menceritakan hal tersebut pada istrinya. Namun karena belum ada kabar sama sekali mengenai di mana keberadaan Arman, akhirnya beliau menceritakan kejadian itu pada istrinya, yang kemudian Budias amat sangat cemas.
dan mengajak suaminya untuk menanyakan kepada petugas stasiun kereta yang berada di dekat rumahnya. Setelah tiba di stasiun kereta, keduanya bertanya kepada petugas apa yang terjadi pagi hari tadi. Dengan sigap dan hati-hati, petugas di stasiun kereta api itu menceritakan bahwa memang telah terjadi kecelakaan di perlintasan rel kereta api tanpa palang pintu tadi pagi yang telah menewaskan seseorang. "Kalau boleh tahu siapa korbannya, Pak?" tanya Pak Samsir dengan badan gemetar. "Korbannya seorang anak laki-laki, Pak, memakai seragam sekolah dasar, dan korban langsung meninggal di tempat." "Ya Allah, mungkinkah itu Arman ya? Arman anak kita?" "Tenang dulu, Bu, kita belum tahu pasti itu Arman atau bukan. Tapi firasat Ibu sepertinya benar ya. Itu Arman anak kita. Ya Tuhan, kuatkanlah hati kami. Mari kita ke rumah sakit ya. Ibu mau melihat ke sana." Keduanya bergegas pergi menuju ke rumah sakit, di mana jenazah korban kecelakaan kereta itu dibawa. Dan setelah mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri dan membuka kain penutup jenazah, seketika meledaklah tangisan keduanya. Ternyata firasat mereka benar. Sosok tubuh yang telah hancur tersebut adalah Arman, anak sematawayang mereka. Walaupun mukanya hancur dan tak dapat dikenali lagi, namun mereka berdua tahu bahwa itu adalah Arman dengan melihat tas sekolah, baju seragam, serta barang-barang milik korban. "Arman!" jerit sang ibu saat itu juga. Ia tak kuasa melihat apa yang dialami oleh anaknya itu. Muka dan badannya hancur, bekas-bekas darah yang sudah mengering, badan pucat karena sudah menjadi mayat. Berbeda sekali dengan Arman yang pagi hari tadi mereka lihat. Seketika Budias pun jatuh pingsan. Rupanya ia tak kuasa melihat apa yang terjadi dengan anaknya itu. Petugas rumah sakit yang melihat kejadian itu lantas menolong Budias yang tiba-tiba pingsan karena tak tahan melihat mayat anaknya yang menjadi korban. Budias dibawa ke ruang perawatan untuk beristirahat agar lebih tenang. Sementara suaminya mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan jenazah anaknya untuk dibawa pulang dan dimakamkan. Kesedihan yang teramat dalam terpancar dari raut wajah beliau. Ternyata inilah jawaban dari segala keanehan-keanehan yang terjadi di pagi hari tadi. Pak Samsir dan Budias ternyata baru menyadarinya. Arman yang tak biasa bangun pagi dan sholat ke masjid itu, hari ini tampak bangun pagi dan sholat di masjid. Ia juga tak mau diantar oleh ayahnya ke sekolah. Ia ingin berjalan kaki. Hal-hal yang tak pernah ia lakukan. Ternyata hari itu adalah hari terakhir Arman hidup di dunia. Ternyata Allah lebih sayang padanya, sehingga ia harus pergi secepat itu. Arman dimakamkan dengan diiringi derayan air mata dan isak tangis keluarganya. Dihadiri pula oleh teman-teman sekolah dan para guru yang menyayanginya. Sungguh tragis sekali. Arman si anak manis itu harus meninggal dengan cara seperti itu. Umur manusia tak ada yang tahu. Rezeki, maut, jodoh, hanya Allah yang tahu. Selamat jalan Arman. Namamu akan selalu dikenang oleh orang tuamu dan orang-orang yang mencintaimu. Semoga Allah menerima amal ibadahmu selama hidup di dunia. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah buat Arman. Sekian cerita yang berjudul Tragedi di Suatu Pagi, yang ditulis oleh akun Facebook yang bernama Melati.